Marilah kita siapkan hati dan budi kita bersama-sama untuk mengikuti perayaan misa ini. Marilah kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur yang berjudul Betapa Agung Karya Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat pagi untuk kita semua dan merdeka. Ya, kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Berbahagia karena boleh mengalami dan merayakan kembali Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun itu waktu yang sudah lama. Pertanyaannya yang patut kita refleksikan adalah, apakah dengan kemerdekaan 75 tahun ini
semua orang sungguh-sungguh sudah merasakan anugerah kemerdekaan itu? Atau apakah kemerdekaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, oleh sekelompok orang-orang tertentu saja, sementara banyak saudara-saudari kita di luar sana yang belum bisa sungguh-sungguh menikmati arti kebebasan dan kemerdekaan itu? Tapi di atas semuanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, pada kesempatan ini pertama-tama kita ingin bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat kemerdekaan itu. Kita mendoakan para pahlawan yang telah mendahulu kita, yang berkorban untuk bangsa dan negara kita ini. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia supaya kita satu membangun bangsa yang kita cintai ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di awal perayaan syukur kita ini, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik, Engkau datang ke dunia untuk menggembalakan umat manusia dalam pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai sejahtera, Engkau datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa yang di surga. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pencinta kemerdekaan, Engkau datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai bumi kepada orang yang beriman kepadanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga kemerdekaan negeri kami ini menjiwai keluarga SMP Marsudirini Bekasi untuk berani mewujudkan diri sebagai citra-Mu sekaligus warga negara yang baik dan taat. Dan semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, peperangan dan bencana alam, terlebih dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya.
Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka hatilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kemerdekaan, maka hatilah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Ku. Hal-hal yang jahat akan ku perhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka hatilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka hatilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak bertahan di bawah pandanganku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka hatilah satu sama lain dalam cinta kasih.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bercerita di awal permenungan kita pada pagi hari ini
Tapi Suster Colette sudah dengar tadi pagi di susteran. Apa boleh buat ya? Saya harus cerita lagi. Oh ya, belum ya. Suster Colette sudah dengar. Nanti bisa ditanya silakan. Baik, Suster, Bapak Ibu, 17 Agustus itu identik dengan apa? Lomba kerupuk ya, makan kerupuk. Itu kami anak kecil begitu dulu, anak kecil. Lomba makan kerupuk, lalu panjat pinang gitu. Suatu ketika di kampung saya itu terpilih menjadi anggota tim untuk panjat pinang gitu. Kami biasanya 17 Agustus itu merayakan panjat pinang itu di kecamatan. Lalu semua dari kampung-kampung ini dan sekolah-sekolah dari kampung kumpul di kecamatan dan kumpul di situ semua berbaris, hormat bendera gitu, lalu game. Dan ketika kami dipilih, saya dipilih menjadi tim panjat pinang itu. Lalu guru olahraga kami mengatakan, kalian itu harus latihan fisik supaya kuat nanti. Ini membawa nama baik sekolah ini gitu. Wah, kita bangga sekali. Akhirnya apa, sehari-hari itu kami sudah mulai jogging pagi-pagi gitu ya, supaya kaki kuat dan tangan kuat. Yang biasanya saya pikul beras padi dari sawah itu palingannya 1/4 karung gitu ya. Supaya kuat itu saya pikul 1 karung memang. Lalu latihannya waktu itu saya ingat dengan adik saya itu pohon pisang kan lumayan besar itu. Lalu kami kasih di sini minyak goreng saya. Lalu saya mulai panjat dengan adik saya itu. Wah, memang setengah mati ini robek semua. Pohon pisang itu tajam ternyata, ini bergaris-garis akhirnya gitu. Dan ketika pada saat pertandingan gitu, 17 Agustus itu, apa yang menarik dari panjat pohon pinang ini? Itu biasanya paling bawah itu adalah orang-orang yang kekar, besar, gemuk juga gitu. Itu sudah ditimbang, itu kan sudah ditimbang. Yang paling berat, paling bawah gitu. Paling ringan, saya waktu itu kecil sekali, kurang gizi, jadi paling atas. Dan visinya harus satu gitu. Pokoknya kalau sampai di atas, nggak usah pikir hadiah lain. Ambil bendera. Bendera itu nanti kita tukarkan ke panitia 500.000 gitu. Lumayan itu besar itu. Tahun 90-an, 90 berapa itu? 99 kalau nggak salah, sekitar itu, 90-an. Dan 500.000 itu sudah besar sekali itu. Apalagi 98 krisis moneter ya. Yang dulunya kerupuk 100 itu sudah dapat 100 rupiah, jadi satu kerupuk jadi 100 gitu. Kan itu naik harga begitu. 500.000 itu sangat besar pada waktu itu. Jadi itulah, dari di bawah itu mulai yang pada yang gemuk-gemuk itu kita injak-injak begitu ya. Dan saya lihat mata mereka itu sudah melotot ya. Sudah makan banyak itu sampai langsung lapar itu, melotot gitu. Berapa tingkat itu? Bayangkanlah, fondasi itu setengah mati itu. Dan kami yang di atas ini, waktu itu saya pengen sekali punya sepeda, bayangkan. Di atas itu digantung sepeda, kompor gas gitu, gayung gitu, anduk. Waktu itu saya tidak fokus mengambil bendera gitu. Saya mau ambil sepeda ini, tarik-tarik nggak bisa-bisa, susah sekali. Akhirnya apa? Jatuh. Dan teman-teman saya marah waktu itu, kenapa tidak ambil bendera itu? Yang waktu itu pas mau jatuh itu hanya nyangkut satu saja, hanya dapat 1 anduk saja. Lalu pulang ke sekolah itu, kepala sekolah dengan bangga, ya kita bangga karena ketika panjat pinang sekolah kita berhasil mendapatkan 1 handuk. Tepuk tangan semua. 1 handuk lalu dipajang itu, wah handuk gitu. Waktu mau dibagi bingung, ini mau untuk siapa? Bingung. Satu handuk saja. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya ingat 17 Agustus ini identik dengan panjat pinang? Itu apa hubungannya dengan kemerdekaan gitu? Dalam refleksi saya, Bapak Ibu, kita menikmati apa yang kita sebut sebagai kebebasan, kemerdekaan sekarang ini karena ada fondasi di bawah gitu. Kita bisa sampai ke atas dapat bendera itu sebenarnya ya. Karena ada orang di bawah itu sampai mencret-mencret itu, pegang itu. Dia mau pinang itu, setengah mati. Artinya kita menikmati kebebasan sekarang itu karena ada begitu banyak nyawa dan darah yang tertumpah untuk sebuah kemerdekaan, untuk sebuah kebebasan. Itulah yang kita rayakan hari ini. Maka pertanyaannya adalah, mau apa saya dengan kemerdekaan ini? Mau apa saya dengan kebebasan ini?
Apakah seperti saya tadi gitu ya? Saya mau sepeda gitu, akhirnya jatuh semua, tarik-tarik gitu ya. Yang lain saya mau gayung supaya bisa mandi di rumah. Yang lain saya mau kompor gas, mama saya butuh kompor gitu. Macam-macam. Akhirnya ambruk. Mau apa dengan kita kebebasan ini? Apakah kita menari-nari di atas panjat pinang tadi itu? Orang sementara di atas sudah sampai mencret-mencret, kita menari-nari di atas penderitaan orang begitu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Kebebasan, kemerdekaan yang kita rayakan hari ini mahal harganya, mahal sekali. Dan kita mau apa dengan itu? 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, apakah semua sudah bisa dinikmati oleh semua orang? Sudah berapa banyak anak yang belum bisa menikmati sekolah? Berapa banyak orang yang belum bisa mengantarkan anaknya sekolah? Berapa banyak orang yang belum memiliki rumah? Berapa banyak orang yang harus mengais dari tong sampah untuk bisa makan? Kalau kita tanya, kamu itu bergembira nggak? Sekarang 17 Agustus loh. Pasti jawaban mereka tidak. Tidak ada pengaruhnya untuk kami. Kami ini makan aja susah, kan begitu. Sekolah aja untuk anak-anak kami susah. Bagaimana kami bisa merayakan kemerdekaan ini? Apa untungnya untuk kami, kan itu? Maka pertanyaan yang patut kita refleksikan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, apa itu kemerdekaan? Apa itu kebebasan? Bagi banyak orang kebebasan itu adalah ketika saya bebas untuk melakukan apa saja semau gue. Kadang-kadang orang lupa ketika kita melakukan apa saja sebebas-bebasnya, kebebasan orang lain pun terganggu. Maka dalam Injil hari ini saudara-saudariku yang terkasih, ketika orang-orang Farisi dan juga kaum Herodian ini bertanya kepada Yesus, bolehkah membayar pajak? Maka jawaban Yesus itu sangat bijak. Berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak kepada Tuhan. Kalau kepada Kaisar itu kewajiban kita itu apa? Membayar pajak, ya. Kepada Tuhan kita harus beri apa? Gambar Allah juga. Artinya apa saudara-saudara yang terkasih? Kita harus mempersembahkan diri kita sebagai citra Allah, gambar Allah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah. Dan kita ingat dalam perjanjian lama, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, baiklah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar dan citra kita, citra Allah ini. Tetapi apa? Citra manusia ini, citra Allah ini, gambaran Allah ini dalam diri manusia menjadi rusak karena apa? Karena Tuhan katakan, segala sesuatu kamu boleh makan di taman ini, tapi satu tidak. Tapi itulah kodrat kita manusia ini. Semakin dilarang, semakin kepo, semakin dibuang. Jangan buang sampah di sini. Di situ sampah banyak sekali. Nah, itu Indonesia itu. Dan itu ternyata sudah sejak zaman dulu. Kebebasan itu apa? Kebebasan itu mengapa Tuhan Allah satu tidak boleh kamu makan? Supaya Allah mengajarkan kepada kita kebebasan yang sejati itu adalah ketika kita tahu mengatakan cukup dan tahu batas. Maka pertanyaannya, mengapa masih banyak bangsa warga kita ini yang belum bisa menikmati kebebasannya? Karena ada segelintir orang, kelompok orang yang tidak tahu batas menggunakan kebebasan itu, tidak tahu menggunakan otoritas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, menggunakan sebebas-bebasnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka banyak orang yang tidak merasakan kebebasan itu karena tidak tahu batas, tidak pernah berkata cukup. Untuk satu orang yang serakah, seluruh sumber daya alam Indonesia ini tidak pernah cukup. Tapi ketika kita semua bisa mengatakan cukup,
maka semua orang akan bisa mengalami kekayaan bangsa Indonesia. Ini kebebasan yang tahu batas, kebebasan yang tahu mengatakan cukup, bisa mengontrol diri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kebebasan apa yang sejati? Kebebasan yang sejati itu adalah ketika kita tidak lagi dibelenggu oleh keinginan-keinginan, ambisi-ambisi pribadi kita sampai harus mengorbankan orang lain. Itulah kebebasan sejati. Tahu batas. Tahu bahwa saya tidak hidup sendirian. Itu yang mau dikatakan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Soekarno dalam pidatonya, kata-katanya itu terkenal. Dia katakan begini: perjuanganku sekarang itu lebih mudah karena saya itu melawan penjajah bangsa lain. Tetapi perjuanganmu nanti itu akan jauh lebih sulit karena engkau akan melawan saudaramu sendiri. Dan itu benar. Ketika kita diberikan kebebasan, apa musuh paling besar dalam diri kita? Musuh paling besar itu bukan orang lain, tetapi diri kita. Mampukah kita menggunakan kebebasan yang mahal harganya ini demi sesuatu yang berharga? Ini yang patut kita refleksikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur untuk hari kemerdekaan yang kita peringati hari ini. Kita berterima kasih untuk sekian banyak nyawa yang berkorban untuk kita. Maka mari kita secara bebas, penuh cinta, ketulusan, mengabdi sesama. Tadi bacaan dalam Mazmur itu dikatakan apa? Maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Itu kebebasan yang sejati. Ketika kita menghargai satu sama lain, mengabdi satu sama lain, bukan mengabdi untuk keinginan pribadi, nafsu pribadi, ambisi pribadi. Kalau kita hanya mengabdi nafsu-nafsu, ambisi pribadi kita, maka saya yakin kebebasan itu hanya untuk segelintir orang. Mari kita syukuri rahmat ini. Mari kita gunakan rahmat ini untuk kebaikan kita bersama. Dan tugas kita sekarang adalah sebagai guru mendidik anak-anak kita. Kalau kita mendidik dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang luar biasa, bukan karena hanya untuk mendapatkan pemenuhan hidup, bukan karena hanya demi sebuah sistem, tapi karena kita melakukan karena cinta, hasilnya akan beda. Semoga kita mampu. Amin. Saudara Bapak Ibu saudara-saudariku, setelah dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang meninggal Tuhan kami, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian pada ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga duduk bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari segala kerajaan yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Darah Kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan dan memanjatkan doa kepadanya. Umat menjawab, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita memohon. Terangilah aku ya Tuhan.
membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan sumber kekuatan hidup, berkatilah keluarga besar SMP Marsugiring Bekasi ini agar selalu memiliki semangat bernyala-nyala di dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing, terutama di dalam melayani putra-putrimu dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Semoga kami dapat bersatu mewujudkan Indonesia maju di tempat kami masing-masing. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemilik hidup kami, kami mohon perlindungan-Mu agar kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang setengah terjadi di saat ini. Berkatilah kami agar kami semakin sadar bahwa kami juga harus berusaha menjaga diri dan menjaga lingkungan hidup kami supaya tidak terjangkit oleh penyakit apapun, terlebih penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Sertailah kami semua dan bantulah para medis agar dapat mengupayakan vaksin ataupun obat-obatan yang dapat memusnahkan virus ini, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Ialah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan Bapak Widodo ke dalam penyelenggaraan kasih ilahi-Mu. Semoga Engkau menyertai ia di dalam operasi yang akan dilaksanakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memberkati tim medis, perawat, dan semua saja yang ikut ambil bagian dalam operasi ini. Semoga ya Tuhan Engkau bekerja lewat semua sarana-sarana itu. Semoga ya Tuhan Engkau memberikan juga rahmat kesembuhan kepadanya nanti di dalam setiap proses penyembuhan dan pemulihan yang akan dialami Bapak Widodo. Semoga dengan demikian ia dapat kembali cepat sehat kembali dan dapat melaksanakan tugas dan pelayanannya seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita sampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan seraya menyanyikan lagu persembahan.
kamu tunjukkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua alam yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan dataran subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus, Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kudus dalam persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Perhatikanlah umatmu di seluruh dunia, khususnya yang tersebar di kepulauan tanah air kami. Seperti banyak butir gandum diolah menjadi satu roti, dan banyak buah anggur diperas menjadi satu minuman ini, demikianlah hendaknya semua golongan, suku dan bangsa dihimpun menjadi satu umat dalam kerajaan cinta kasih-Mu. Lindungilah bangsa kami yang mengakui Engkau sebagai Tuhan yang Maha Esa. Berkatilah semua orang yang beribadat kepadamu dan mematuhi kehendak-Mu meskipun tidak percaya akan Kristus. Semoga Engkau menganugerahkan damai kepada mereka dan membimbing mereka kepada keselamatan. Ingat juga ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Widodo yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini. Semoga ya Tuhan Engkau senantiasa menyertai ia di dalam setiap proses operasi yang ia laksanakan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami kenangkan semua para pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami semua untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah yang maha susah kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha susah kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha susah terimalah kami. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya bangsa. Tubuh dan darah Kristus. Antifon komuni. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku. Dalam tangan-Mulah nasibku, tanah permai akan menjadi bagianku. Milik pusaka, aku menenangkan hatiku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan Putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian yang hadir di sini, juga secara khusus bangsa dan tanah air kita, para pemimpin bangsa kita, para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, juga secara khusus mereka yang kita doakan pada kesempatan ini, Bapak Widodo yang akan menjalankan operasi, dan seluruh perjuangan kita, pelayan kita di tempat ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara Bapak Ibu, saudara-saudariku, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin. Agustus tahun 45, itulah hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.